Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Minggu 1 Februari 2026. Joseph Bates menemukan agama. Mazmur 34 ayat 5, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Ayah Joseph Bates adalah orang yang setia beragama dan berusaha keras membesarkan putranya menjadi saleh. Tetapi tidak berhasil. Namun pada tahun 1807, salah satu gelombang kebangkitan besar kedua menyentuh Joseph Bates yang muda. Sayangnya minat spiritual itu tidak bertahan lama karena karirnya di laut mengalihkan hidupnya. Namun laut punya cara tersendiri untuk mengarahkan pandangan pelaut ini kepada Tuhan, terutama saat berlayar dengan kapal kayu kecil. Seperti yang kemudian dikatakan Bates, di tengah lautan yang berbadai, tak ada yang melindungi mereka kecuali ketebalan papan yang memisahkan kita dari kekekalan. Saat menghadapi kemungkinan kehilangan papan-papan itu, Bates mulai merasakan pergolakan spiritual untuk pertama kalinya. Dalam badai dahsyat selama 4 hari dengan ombak setinggi tiang kapal, sang kapten muda melakukan 2 hal dalam keputusasaan. Membuang 40 ton besi ke laut dan mengambil langkah belum pernah terjadi sebelumnya, meminta juru masaknya untuk berdoa. Bukan hanya juru masak yang berdoa, Prudy, istri Bates juga berdoa. Selain itu, karena yakin suaminya membawa terlalu banyak novel dan cerita cinta dalam perjalanan, Prudy memasukkan Perjanjian Baru dan buku-buku Kristen lainnya ke dalam kopernya. Melalui buku-buku itu, Roh Kudus bekerja dengan caranya. Tak lama kemudian, Bates kehilangan minat membaca sekedar untuk hiburan dan mulai melahap buku-buku seperti Rise and Progress of Religion in the Soul karya Philip Doddridge. Kapten berusia 32 tahun itu semakin terlibat secara rohani, meski ia khawatir para perwira dan anak buahnya akan mengetahui dan mengolok-oloknya. Titik balik terjadi ketika seorang pelaut bernama Christopher yang juga anak buahnya meninggal dunia. Sebagai kapten, Bates harus memimpin upacara pemakaman, namun ia merasa tidak layak. Setelah berusaha sebaik mungkin, 4 hari setelah pemakaman itu, ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan melayani Dia seumur hidup saya. Makna dari penguburan Christopher tidak hanya memengaruhi Bates, ia juga menggunakan peristiwa itu untuk menyentuh awak kapalnya. Pada hari Minggu berikutnya, ia menyampaikan khotbah tentang kehidupan kekal. Bates mengenang pertobatannya sebagai penemuan mutiara yang sangat berharga, lebih berharga daripada yang dapat diangkut kapal saya. Satu-satunya keinginannya, katanya, adalah agar saya dapat mengajarkan orang lain jalan hidup dan keselamatan. Dan ia pun mengajar. Misi itu mendominasi sisa hidupnya. Kita melayani Tuhan yang penuh kuasa, yang mampu mengubah hidup kita dan juga hidup anak-anak kita. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami semua. Perasalah kami akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya malam dalam istirahat, Tuhan boleh jaga, lindungi, bangun pagi ini, dan tidak kurang suatu apapun juga. Kami akan melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, saudara-saudara kami. Ini doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.